warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya adalah Kak Siti Fatimah. Saya merupakan pembina pramuka dari Gudeg SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Kak Harta Tikana Bukawarintang akan membahas sedikit tentang pramukaan yang ada di Gudeg SMA Negeri 1 Wonosobo. Dalam kegiatan kepramukaan ada berbagai macam jenis simpul. Misalnya ada simpul hidup, simpul mati, simpul lasso, dan simpul-simpul yang lain. Kalian anak pramuka bukan nih? Kalau kalian belum bisa buat yang namanya simpul mati, berarti kalian belum bisa disebut sebagai anak pramuka. Nah, bahagia bagi anak pramuka itu cukup simpel ya. Jadi melihat si dia tersenyum waktu kegiatan pramuka itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Jadi gimana nih, serius kalian gak pengen ikut gerakan pramuka? Gak pengen tuh lihat kakak-kakak yang cantik-cantik ataupun kakak-kakak yang ganteng-ganteng ya? Coba selanjutnya perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak pramuka itu punya banyak sekali arsip-arsip foto yang seperti ini yang menunjukkan keceriaan, kebersamaan, kebahagiaan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan kepramukaan. Nah, pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah orang-orang yang berjiwa muda dan suka berkarya. Kegiatan kepramukaan ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan dari sekolah tingkat dasar yaitu SD, SMP maupun SMA. Bahkan untuk kuliah pun juga masih ada ekstrakurikuler pramuka. Nah, dalam kegiatan kepramukaan ini juga ada himne pramuka. Himne pramuka ini merupakan lagu wajib yang dinyanyikan setiap kali ada kegiatan kepramukaan. Nah, makna yang terkandung dalam himne pramuka itu ada dua, yaitu di mana yang pertama adalah janji kesetiaan pramuka, itu jumlahnya ada 3 atau yang kita kenal sebagai Trisatya, dan ada juga yang kedua adalah 10 kebajikan sebagai pedoman pramuka dalam bertingkah laku dan menunjukkan jiwa nasionalisme pramuka Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan Dasa Dharma. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai Trisatya. Jadi ketika kalian masih sekolah di SMP itu kan kalian pramukanya adalah dari golongan penggalang. Sementara ketika kalian sudah SMA maka kalian termasuk dalam golongan penegak. Nah, ada perbedaan antara Trisatya dari golongan penggalang dan penegak. Perbedaannya adalah pada poin yang kedua yang berbunyi kalau di golongan penggalang itu adalah menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Namun pada golongan penegak bunyinya adalah menolong sesama hidup dan ikut serta untuk membangun masyarakat, gitu ya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Dasa Dharma. Tadi sudah dijelaskan bahwa Dasa Dharma merupakan 10 kebajikan anggota gerakan pramuka sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, isi esensi dari Dasa Dharma di sini terdapat dalam Sandi Ambalan. Sandi Ambalan sendiri merupakan hasil karya anggota yang berisi curahan hati, gagasan, ide, moto, dan biasanya diucapkan dalam setiap apel. Dalam Gudeg SMA Negeri 1 Wonosobo itu sandi ambalannya ada 2. Yang pertama adalah sandi ambalan Candra di Muka, ini untuk anggota laki-laki. Kemudian ada sandi ambalan Candra Kirana, ini untuk anggota perempuan. Nah, kemudian bagaimana sih model pelaksanaan kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Wonosobo? Nah, ini dilaksanakan melalui 3 model ya. Yang pertama adalah model blok. Yang kedua disitu model aktualisasi. Dan yang ketiga adalah model reguler. Untuk model yang pertama yaitu adalah model blok.
Model blok ini merupakan sebuah pola kegiatan kepramukaan di sini yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Nah, biasanya ini pada awal tahun ajaran baru. Sifatnya adalah wajib, terjadwal, dan ada penilaiannya. Dan kegiatan ini juga diintegrasikan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kemudian model yang kedua adalah model aktualisasi. Jadi model aktualisasi ini merupakan sebuah pola kegiatan kepramukaan ini yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali ya, berupa penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas. Nah, sifatnya ini adalah rutin, terjadwal ya untuk semua peserta didik. Ini contohnya adalah kegiatan pramukaan yang kita lakukan setiap hari Jumat. Berikut ini adalah contoh penerapan model aktualisasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Misalnya ada penerimaan tamu ambalan dan lain-lain. Nah, untuk model yang ketiga adalah model reguler. Jadi model reguler ini merupakan sebuah pola kegiatan kepramukaan yang sifatnya adalah sukarela atau mana suka. Jadi berdasarkan dari minat ataupun bakat dari peserta didik. Nah, ini pelaksanaannya dikelola sepenuhnya oleh Gudep Pramuka pada satuan pendidikan. Jadi misalnya kalau kalian mempunyai bakat atau minat apa, mau mengikuti lomba, bisa masuk ke dalam keanggotaan model reguler ini ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh model pelaksanaan kepramukaan reguler ini yang diikuti oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Wonosobo. Jadi ada beberapa perlombaan yang diikuti, misalnya ada GWCP, GWCAB, WRC, dan lomba-lomba yang lainnya. Nah, demikianlah ya anak-anak penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mampir ke channel YouTube di sini, dan jangan lupa subscribe dan like-nya apabila video informasi ini membuka kalian atau membantu kalian dalam memberikan informasi tentang kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Dan tentunya kalian tadi sudah menerima informasi atau menerima pengetahuan tentang kepramukaan ya, tentunya tentang yang namanya model kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonosobo yang telah disampaikan oleh Kak Siti Fatimah, atau kita lebih mengenal dengan namanya Kak Sifat. Nah, tentunya tadi Kak Sifat sudah memberikan pengetahuan ya, tentang memberikan informasi tentang kepramukaan, dan tak lengkap juga saya juga di sini akan memberikan informasi ya tentang kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Seperti apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya kegiatan kepramukaan atau pramuka ya itu mempunyai golongan, baik golongan yang dari golongan sekolah dasar hingga golongan ke perguruan tinggi. Dan tentunya kalian ketika masih di SMP atau jenjang sebelumnya yaitu adalah pramuka golongan penggalang. Nah, ketika kalian naik menjadi SMA, maka golongan kalian juga akan naik atau berubah, yaitu menjadi pramuka penegak atau golongan penegak. Nah, di mana anggota penegak ini atau pramuka penegak ini mempunyai usia antara 16 sampai 20 tahun ya, di mana anggota penegak yang tergabung dalam satu kesatuan yang berjumlah 4 sampai dengan 8 anggota penegak pramuka itu dinamakan dengan yang namanya sangga. Nah, kalau di penggalang 4 sampai 8 anggota pramuka penggalang itu namanya regu. Nah, kalau di penegak ini namanya adalah sangga. Nah, kumpulan dari 3 sampai dengan 4 sangga ya, yang menjadi satu itu dinamakan dengan ambalan. Nah, kalau di penggalang itu kumpulan dari 3 sampai dengan 4 nah, regu itu namanya pasukan. Nah, sekarang kalau di pramuka penegak namanya adalah ambalan. Bisa kalian di sini. Nah, di mana di dalam pramuka penegak ini mempunyai syarat kecakapan umum juga. Kalau di penggalang memiliki syarat kecakapan umumnya ada 3, yaitu adalah pramuka penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, sedangkan di pramuka penegak mempunyai 2 syarat kecakapan umum,
ya, atau SKU-nya ada 2, yaitu adalah pramuka atau SKU Pramuka Penegak Bantara, dan yang kedua adalah Pramuka Penegak Laksana, di mana PKU-nya atau tanda kecakapan umum dari Bantara dan Laksana akan dipasang di pundak, ya, baik di pundak kanan ya maupun di pundak kiri, begitu. Nah, ini adalah sekilas tentang yang namanya profil dari pramuka penegak. Kemudian bisa kalian lihat di sini, saya katakan tadi bahwa kumpulan dari 3 sampai dengan 4 dari sangga itu namanya adalah ambalan. Nah, di SMA Negeri 1 Wonosobo ini memiliki 2 nama ambalan, yaitu ambalan putra dan ambalan untuk putri. Nah, nama ambalan putra adalah ambalan Candra di Muka. Nah, nama di sini diambil dari tokoh pewayangan. Candra di Muka merupakan adalah suatu tempat dalam pewayangan, adalah suatu tempat kawah, ya, suatu kawah yang digunakan untuk menggodok dari Gatot Kaca. Nah, di sini maknanya adalah bahwa yang namanya Candra di Muka itu dapat menjadi tempat ditempanya para warga ambalan secara kepribadian, sosial, emosi, dan intelektual untuk kemudian dipersiapkan bagi lingkungan sosial mereka ke depan nanti. Jadi harapannya di mana para satria semansa ini digodok di kawah Candra di Muka ini, ketika kalian lulus dari SMA Negeri 1 Wonosobo, kalian akan menjadi orang yang kuat, ya, yang mempunyai kepribadian yang luhur serta berintelektual. Itu yang diharapkan dari ambalan Candra di Muka. Itu nama ambalan untuk putra. Sedangkan untuk putri, ambalannya di sini namanya adalah ambalan Candra Kirana. Nah, di mana Candra Kirana ini memiliki arti yaitu adalah sinar bulan. Ya, diharapkan para satria pramuka Candra Kirana ini dapat menjadi pelita dalam kegelapan, ya. Selain itu, agar warga ambalan mempunyai sifat dan kepribadian yang teguh, kuat, tabah, dan patuh, serta jujur, dan dapat bertahan dalam kondisi apapun, serta dapat beradaptasi. Ini dalam tokoh pewayangan Candra Kirana, ya. Di sini Dewi Candra Kirana ini pernah dikutuk menjadi keong, ya. Ketika dia menjadi keong, dia tetap tabah, ya, tetap kuat. Nah, sehingga dia bisa berhasil melewati kutukan itu. Nah, diharapkan para pramuka Candra Kirana bisa menjadi orang yang tabah, kuat, serta menjadi orang yang patuh. Itu adalah makna atau filosofi dari ambalan Candra Kirana. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, tentang yang namanya struktur organisasi gugus depan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, di SMA Negeri 1 Wonosobo ini memiliki beberapa struktur organisasi. Ya, salah satunya struktur organisasi di sini kepramukaan, kita mempunyai yang namanya Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus Depan. Nah, kemudian dari Mabigus ini akan ada struktur organisasi di bawahnya, yaitu adalah Ketua Gugus Depan, di mana yang namanya Ketua Gugus Depan ini adalah sebagai pemimpin dari gugus depan. Ya, jadi Ketua Gugus Depan ini merupakan salah satu tonggak, ya, salah satu tonggak yang ada atau pemimpin di gugus depan. Dan Ketua Gugus Depan ini, nah, nanti akan dibantu oleh tim pembina, baik pembina putra maupun pembina putri. Nah, itu adalah yang namanya struktur organisasi gugus depan. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya, susunan Majelis Pembimbing Gugus Depan, di mana Majelis Pembimbing Gugus Depan diketuai oleh Kak Sabaryanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Kemudian Kak Sabaryanto ini sebagai Kapabigus, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, dibantu oleh beberapa staf yang lain. Salah satunya adalah Kak Sri Indah Setiarini, ya. Kemudian ada Kak Ivayanti, ada Kak Nur Hasana, dan Kak Arifin Sutanto. Beliau merupakan salah satu majelis pembimbing gugus depan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Ya. Kemudian bisa kalian lihat lagi di sini adalah susunan pembina pramuka gugus depan SMA Negeri 1 Wonosobo, di mana ketua gugus depannya atau pemimpin gugus depannya saat ini dijabat oleh Kak Justina Titik Siswindah. Beliau merupakan salah satu andalan cabang atau andalan Kuarcap Wonosobo, ya. Dan dibantu oleh beberapa tim pembina putra. Ada Kak Umar Habibi, kemudian ada Kak Eko Gunawan, ada saya sendiri, kemudian ada Kak Arinto, ada Kak Arvin Setiawan. Itu untuk pembina putra. Kemudian pembina putrinya ada Kak Ikmai Ekowati, ada Kak Eni Suprapti, ada Kak Siti Fatimah, ada Kak Wiwi Nur Setiawati,
dan juga ada Kak Ani Dwi Asmara ya, nanti kan akan berkenalan dengan beberapa pembina pramuka di SMA Negeri 1 Wonosobo. Selain di sini ada satu organisasi pembina dan majelis gugus depan. Dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan, para pembina ya, atau para tim pembina baik putra maupun putri dibantu oleh ambalan. Nah, di mana di sini ambalan ini atau tim pembina putra putri ini dibantu oleh yang namanya Dewan Ambalan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada struktur organisasi Dewan Ambalannya, di mana Dewan Ambalan diketuai oleh seorang pradana, baik pradana putra maupun pradana putri. Jadi ada dua pradananya, mengingat bahwa yang namanya pramuka itu satuan terpisah antara putra dan putri. Maka di sini akan ada dua pradana, yaitu pradana putra dan pradana putri. Dan di mana dalam menjalankan fungsi organisasinya, pradana ini dibantu oleh pemangku adat. Pemangku adatnya juga ada dua, ada pemangku adat putra dan pemangku adat putri. Nah, di sini juga ada kerani atau sekretarisnya, ya, putra dan putri, dan juga ada juru uangnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk organisasi di Dewan Ambalan. Ada juga di sini ada bidang kajian kepramukaan yang mengkaji tentang kegiatan kepramukaan. Kemudian ada bidang kegiatan kepramukaan, di sini mengkaji tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan ya. Kemudian ada bidang pengabdian masyarakat dan juga ada bidang evaluasi dan pengembangan. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Wonosobo ada satu lagi struktur organisasi yang berbeda dari gugus depan yang lainnya. Di SMA Negeri 1 Wonosobo memiliki salah satu struktur organisasi baru, yaitu adalah Sangga Kerja. Nah, di sini biasanya Sangga Kerja ini atau fungsi dari Sangga Kerja ini adalah membantu Dewan Ambalan dalam menjalankan kegiatan kepramukaan. Nah, jadi ketika Dewan Ambalan ini berkegiatan kepramukaan akan dibantu oleh yang namanya Sangga Kerja. Nah, Sangga Kerja mempunyai struktur organisasi, yaitu ada satu atau Sangga Kerja ini dipimpin oleh yang namanya pimpinan Sangga Kerja atau PINSA. Nah, pimpinan Sangga Kerja baik putra maupun putri. Kemudian ada Wapinsa, wakil pimpinan Sangga Kerja, nah, baik putra maupun putri. Kemudian ada sekretaris dan bendahara juga, dan ada beberapa divisi-divisi dalam menjalankan organisasi. Ada juga divisi administrasi dan sekretariatan, kemudian ada divisi giat operasional kepramukaan, ada divisi kajian kepramukaan, ada divisi komunikasi dan informasi, serta divisi organisasi dan kepemimpinan. Nah, ini nanti adik-adik kelas 10 ya, pramuka ini di sini nanti bisa masuk di dalam struktur organisasi Sangga Kerja di sini. Kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonosobo ini ada beberapa macam. Ya, kita mempunyai 3 kegiatan kepramukaan. 1 ada kegiatan rutin, 2 kegiatan operasional, dan yang ketiga kegiatan partisipasi. Seperti apa? Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin dalam waktu 1 minggu sekali di hari Jumat. Nah, ini kegiatannya adalah agenda tahunan. Nah, jadi setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan kepramukaan. Nah, dalam masa pandemi ini kita melaksanakan kepramukaan secara daring. Nah, kegiatannya apa, meliputi apa saja? 1 bisa latihan rutin tentang tekpram, ya, teknik kepramukaan. Ada juga yang namanya kegiatan pembelajaran menggunakan semafor, ya. Ada kewirausahaan serta scouting skill. Itu yang namanya kegiatan rutin. Nah, kemudian yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah salah satu contoh kegiatan rutin kepramukaan. Kebetulan kegiatan kepramukaan ini diambil sebelum adanya namanya pandemi Covid. Nah, jadi kita di sini ada kegiatan kepramukaan di hari Jumat. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan teknik kepramukaan, pembentukan karakter kepramukaan, dan kepemimpinan serta pengabdian masyarakat. Contohnya kita pernah mengikuti kegiatan mengadakan kegiatan Gradian Pimpinan Satuan Penegak atau Dian Pinsat. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan Kemah Bakti, ya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan Tegak Karya Manunggal atau TKM. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat oleh para satria semansa, ya, kita terjun langsung ke masyarakat. Kemudian ada juga kegiatan pendaftaran calon Dewan Ambalan itu. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan operasional, ya, begitu.
Nah, yang ketiga yaitu kegiatan partisipasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan berpartisipasi maupun berkompetisi dengan anggota pramuka penegak yang lain dalam rangka meningkatkan teknik kepramukaan serta meningkatkan rasa peduli sosial terhadap sesama. Nah, salah satu contohnya kita pernah mengikuti kegiatan yang namanya Gladi Widya Cakra Abirawa, itu dilaksanakan di Karanggeneng, Kota Semarang ya. Kita berhasil membawa beberapa kejuaraan. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan Wijaya Rover Challenge, itu yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang. Kemudian kita juga pernah mengikuti kegiatan perkemahan wirakarya daerah maupun perkemahan wirakarya cabang yang pernah kita ikuti di daerah Selukatan Mojo Tengah, dan juga kita pernah mengikuti kegiatan Raimuna Nasional dan juga Raimuna Wilayah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan partisipasi. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini merupakan salah satu bentuk kegiatan partisipasi. Kita mengikuti yang namanya Wijaya Rover Challenge, sekaligus ada namanya kegiatan Gladi Widya Cakra Abirawa yang pernah kita ikuti. Ya, dan juga di sini selain seperti yang saya katakan, di SMA Negeri 1 Wonosobo dalam menempuh SKU tidak hanya SKU secara umum atau secara kecakapan umum, yaitu Bantara dan Laksana, tetapi kita juga mengikuti atau bagaimana caranya kita mencapai yang namanya syarat Pramuka Garuda. Nah, di sini SMA Negeri 1 Wonosobo memiliki Pramuka Penegak Garuda. Nah, kita mempunyai 5 Pramuka Penegak Garuda. Nah, dan tentunya kakak-kakak Pramuka Garuda ini merupakan bentuk prestasi yang yang pernah dilakukan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, bagaimana menjadi Pramuka Penegak Garuda di SMA Negeri 1 Wonosobo? Sangat mudah sekali. Yang penting kalian harus aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan itu. Nah, ini adalah salah satu contoh atau dokumentasi ketika mereka menjadi Pramuka Garuda. Ya, itu dari saya tentang yang namanya kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Semoga informasi ini atau video informasi ini bisa membuka kalian dalam menerima tentang kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya apabila video hari ini memberikan kalian pengetahuan baru tentang kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.